Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya R. Satria Kumara Indrasara. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin debat pada hari ini. Di sini saya ditemani oleh beberapa dewan juri yang akan memberikan kesimpulan dari debat hari ini. Kepada dewan juri dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, hadirin semua, perkenalkan nama saya Asira Putri Rahayu. Di sini saya akan menemani kalian selama proses debat hari ini. Nama saya Dewi Angelina Jasmika. Saya akan menemani kalian dalam proses debat kali ini sebagai juri. Saya Nur Isya Awalia. Di sini saya sebagai salah satu juri dan akan menemani kalian selama proses debat kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelum debat ini dimulai, saya akan membacakan peraturan debat malam ini. Peraturannya yaitu, satu tim terdiri dari 3 orang. Masing-masing pembicara diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama tim pro, lalu dilanjutkan oleh pembicara tim kontra, dan seterusnya. Pembicara pertama tim kontra memberikan bantahan dan argumennya terhadap pembicara pertama tim pro. Pembicara kedua tim pro memberikan bantahan dan argumennya terhadap pembicara pertama tim kontra. Pembicara kedua tim kontra memberikan bantahan dan argumennya terhadap pembicara kedua tim pro. Pembicara ketiga tim kontra memberikan bantahan dan argumennya terhadap pembicara kedua tim pro. Pembicara ketiga tim pro memberikan bantahan dan argumennya kepada pembicara ketiga tim kontra. Kepada tim pro, dipersilakan memperkenalkan anggotanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya dari tim pro, perkenalkan nama saya Yolanda Manulang. Saya ditemani oleh 2 orang teman saya. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nuruda dari tim pro. Dan yang terakhir, saya Miaulia dari tim pro. Ya baiklah, selanjutnya kepada tim kontra, dipersilakan memperkenalkan anggotanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dan tim saya ada 2 lagi dari pihak kontra. Perkenalkan, saya Amelia Rosa de Silva dan dilanjut oleh kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia dan boleh dilanjut, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Jaidan Hermawan. Baiklah, tema kita hari ini adalah gadget berpengaruh terhadap kualitas komunikasi yang semakin memburuk. Kita akan memulai debat dengan pernyataan argumen dari pembicara pertama tim pro. Pembicara pertama tim pro, dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saat ini, hampir semua orang menggunakan gadget atau gawai seperti smartphone dan tablet. Pada era digital, pengguna gadget bahkan usianya semakin dini. Menurut psikolog Dr. Randa A. Cassandra Putranto, perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Dampak positifnya, gadget dapat mempermudah komunikasi, mengembangkan kehidupan sosial dan akses informasi yang menjadi cepat. Namun, dampak negatifnya adalah mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat, untuk orang-orang yang sakit, saat ini tidak ada lagi yang datang untuk menjenguk, tetapi hanya mengucapkan lewat sosial media sebelum corona berlangsung. Yang kemudian, ketika ada yang berulang tahun, tidak ada lagi ucapan secara langsung ataupun salam, tetapi hanya melalui sosial media. Orang-orang yang berinteraksi di sosial media, justru interaksi di dunia nyatanya menjadi tidak ada. Hal ini akan memperburuk kondisi komunikasi dan dapat dipastikan bahwa gadget adalah perusak komunikasi. Pembicara pertama tim kontra, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas argumentasi dari pihak pro. Menurut pihak kontra, berdasarkan info dari detiknet.com, di masa yang modern ini sudah terdapat 94% pengguna gadget atau smartphone, dan ini pun membuktikan bahwa gadget sudah menjadi hal yang umum, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap individu.
penemuan gadget yang merupakan hal yang sangat mempengaruhi masyarakat. Hal ini karena memiliki kelebihan dan kemudahan dalam melakukan berbagai hal dalam komunikasi, baik dalam bidang pekerjaan, bidang hobi, keluarga, hingga suatu hubungan dalam percintaan. Tidak dipungkiri, setiap masyarakat sudah mengalami kemudahan ini, seperti mempermudah komunikasi jarak jauh. Contohnya saat memiliki keluarga, kerabat, bahkan rekan kerja yang berada di wilayah yang cukup jauh, kita dapat menggunakan gadget sebagai alat yang akan mempermudah komunikasi antar satu sama lain. Selain untuk komunikasi, dapat juga untuk mengingat, menyimpan, ataupun melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita ingin bangun pagi, kita bisa memasang alarm melalui gadget. Lalu kita pun bisa mengorder makanan hanya dengan sentuhan jari saja. Ini memudahkan komunikasi kita dengan para driver. Serta juga dapat menyimpan berbagai dokumen, data, bahkan juga dapat beribu peristiwa hanya dalam satu genggaman. Komunikasi dapat tetap berjalan bahkan dengan cara yang efektif dan mudah, hanya dalam sebuah barang yang kecil yang dapat dibawa kemanapun. Karena pada kenyataannya, setiap lapisan masyarakat sudah memakai gadget sebagai alat yang membantunya dalam kehidupan. Sekian dari pihak kontra. Baiklah, selanjutnya pembicara kedua dari tim pro dipersilahkan. Gadget dengan segala kemudahannya sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Tetapi ternyata selain memudahkan kita untuk membuka jaringan seluas mungkin dengan dunia, tapi juga membuat dinding pemisah dengan orang-orang di sekitar kita. Berbeda dengan dulu sebelum ada gadget, di mana suasana tempat umum seperti di halte, di dalam bis, di dalam kereta, bahkan di ruang keluarga yang penuh dengan suara obrolan komunikasi orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi sekarang yang ada hanya orang-orang yang menunduk memandangi layar gadget. Belum lagi kebiasaan anak-anak dan remaja sekarang yang lebih fokus dengan gadget dibandingkan berkomunikasi dengan orang tua mereka. Anak-anak menjadi lebih suka menghabiskan diri di kamar dengan gadgetnya ketimbang berkomunikasi dengan keluarga. Tanpa kita sadarilah, itulah beberapa hal yang mengapa teknologi dianggap menjauhkan yang dekat. Tentunya belum banyak yang menyadari akan hal ini. Lihat saja banyak masalah yang terjadi dalam keluarga ataupun hubungan persahabatan yang sumber dari permasalahan itu bukan hal yang besar, akan tetapi karena kurangnya komunikasi secara langsung. Jadi menurut saya, gadget memperburuk komunikasi. Sekian. Ya, selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra dipersilahkan. Baik, dengan adanya gadget semua terasa lebih mudah. Gadget sendiri sudah menyebar hampir di seluruh dunia dan mungkin sudah hampir semuanya memiliki dan menggunakan gadget. Semua orang menggunakannya karena menurut mereka dengan adanya gadget mereka sudah lebih dipermudah dan lebih terasa cepat baik di komunikasi, ekonomi atau perdagangan, dan dalam kegiatan belajar, terutama ketika mereka dalam keadaan jarak jauh. Semua orang merasa komunikasi lebih mudah dan cepat sekalipun berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara. Dengan adanya gadget, komunikasi tersebut dapat terjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, gadget juga dapat mempermudah kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu seperti dalam kegiatan bersosial, pekerjaan, dan lainnya. Gadget bisa membuat manusia lebih efektif dalam melakukan komunikasi antara satu sama lain, baik dengan orang dalam jarak dekat ataupun dalam jarak jauh. Gadget menjauhkan yang dekat, tetapi gadget dapat mendekatkan yang jauh. Untuk gadget dapat menjauhkan yang dekat, itu kembali lagi kepada penggunaannya. Bagaimana mereka menggunakan gadget itu sebaik mungkin dalam berkomunikasi. Sekian. Silakan. Ya, selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro dipersilahkan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap individu pasti memiliki gadget. Apalagi di masa pandemi ini diharuskan online school melewati Zoom atau Google Meet, yang mengharuskan siswa atau siswinya mengerjakan tugas dan belajar lewat laptop, di mana jika dilakukan terus-menerus, menatap layar laptop yang menyebabkan radiasi pada mata. Untuk orang-orang yang sudah kecanduan dengan gadget, akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka karena sudah asyik dengan gadget mereka.
Misalnya, di saat ada acara pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak sedikit yang malah asik menduduk dan bermain gadget ketimbang saling bertukar kabar dan cerita dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan munculnya banyak media sosial, membuat pelajar memperbaharui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui gadget mereka. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu prestasi akademik karena lebih fokus bermain dengan gadget mereka. Sekian. Ya, selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra dipersilahkan. Ya, dan perlu diketahui penggunaan gadget sebelumnya sudah ramai atau sudah banyak digunakan dan banyak manfaat yang dirasakan. Dan di era pandemi saat ini itu jalan terbaik di pemerintah untuk kuliah atau belajar online atau daring. Karena takutnya penyebaran virus yang akan meningkat membuat keadaan masyarakat semakin memburuk. Dan untuk masalah radiasi atau pengaruh buruk kepada kesehatan, teknologi saat ini sangat maju dan ada beberapa cara untuk menghindari efek radiasi itu. Seperti tempered glass, proteksi layar smartphone atau laptop anti radiasi. Dan untuk masalah kecanduan terhadap gadget, tergantung orang yang menggunakan gadget itu sendiri. Bisa menggunakannya dengan baik atau tidak, itu kembali pada diri masing-masing. Dan ada beberapa fitur smartphone atau gadget yang bisa memperingati penggunanya kalau sudah terlalu lama menggunakan gadget. Jadi penggunanya tidak akan kecanduan karena fitur tersebut. Sekian. Baiklah, Dewan Juri akan menyebutkan simpulan dari argumen tim pro dan tim kontra. Kepada Dewan Juri dipersilahkan. Nah, dari hasil diskusi kami, jadi pemenang dari debat kali ini dengan mosi gadget sebagai gadget berpengaruh terhadap kualitas komunikasi yang memburuk dimenangkan oleh tim pro. Dan alasan kita memilih tim pro akan disampaikan oleh Ira dan Dewi. Saya berikan kepada Ira. Oke, baik. Berdasarkan hasil keputusan, tim pro sudah sesuai dengan tema yang diangkat, karena memang benar adanya gadget itu bisa merubah sikap seseorang sebagaimana mestinya, seperti kurangnya bersosialisasi atau kurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka dengan orang lain. Baik, alasan selanjutnya mengapa kami sebagai tim juri memilih tim pro yang memenangkan debat kali ini, karena tim pro memberikan alasan yang kuat dan lebih memfokuskan terhadap tema yang dipilih pada kali ini. Karena tema kali ini kan yaitu pengaruh gadget yang mempengaruhi komunikasi semakin buruk. Dan tim pro itu memberikan alasannya diantaranya menjadi seseorang yang lebih cuek, kurang empati, menjadi pendiam dan di kamar saja, kemudian saat acara keluarga atau bertemu teman, malah justru lebih banyak menunduk dan bermain gadget, bukannya menjalin berkomunikasi. Dan itu kan justru malah membuat komunikasi semakin buruk gitu. Tapi untuk tim kontra justru lebih memberikan argumen mengenai kelebihan gadget yang diantaranya gadget bisa membuat komunikasi menjadi lebih mudah dengan adanya gadget, apalagi yang beda negara. Memang hal itu benar, tapi itu kurang memfokuskan gitu kepada tema yang diangkat pada kali ini. Jadi itu sekian alasan kami sebagai tim juri memilih tim pro yang memenangkan debat pada kali ini. Kepada moderator, silahkan dilanjut. Ya, baiklah. Setelah tadi kita mendengarkan debat antar kedua tim, dapat kita simpulkan bahwa gadget mempengaruhi komunikasi yang semakin buruk. Jadi cukup sekian debat hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.